Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan penuh excited. Se-excited kita menunggu kembali bergulirnya liga-liga domestik, entah La Liga, Premier League, Serie A, Liga Jerman, ataupun liga-liga lainnya ya. Hari ini gua akan membahas seputar Barcelona yang kembali kedatangan pemain-pemain yang telah pulih dari cedera ya. Ada beberapa pemain seperti Ansu Fati diantaranya, ada juga Gavi. Ini gua sangat menanti-nanti ya. Dan info seputar sepak bola La Liga terutama Barcelona akan gue berikan kepada kalian ya. Gue share kepada kalian, dan juga ada beberapa berita yang kurang mengenakan mengenai timnas. Sebenarnya bukan timnasnya, tapi ini manajemen tiketing atau manajemen dari Gelora Bung Karno yang masih ya kebobol aja dengan penonton-penonton yang ternyata belum memiliki tiket. Bahkan ada juga tweet, ada juga orang yang spill bahwa orang yang memiliki tiket tapi dia justru tidak mendapatkan bangku karena bangkunya dipakai sama orang-orang yang menerobos tanpa menggunakan tiket. Itu dia. Dan sebelumnya gua mau mengucapin terima kasih buat kalian nih yang lagi nonton live langsung ya. Yang komen-komen dulu boleh, silahkan. Dari mana kalian? Kemarin ada yang dari Kendal, ada yang dari Pulau Wali Mandar, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Cikarang, dari Indonesia sampai dari Aceh sampai Papua. Semua kita bisa membahas sepak bola di sini karena sekali lagi yang gue bilang bahwa pakar bola ini bukan hanya lu mendengarkan komentar gue, tapi lu juga bisa berargumen, bisa juga mengeluarkan pendapat di kolom komentar. Nanti juga komentarnya gue akan bacain. Oke? Berita yang sangat gue tunggu-tunggu ya, ini yang lagi live dan yang nonton YouTube Afif Safi ini, bahwa beberapa nama pemain Barcelona yang cedera akan comeback. Di antaranya tadi gue bilang ada Ansu Fati, ada Christensen, ada Ronald Araujo, ada Gavi, ada Fermin Lopez, ada Frenkie de Jong ya. Tapi mereka sembuh dalam bulan yang berbeda ya. Kalau Christensen, Araujo itu dipastikan akan sembuh dan bisa bermain lagi Januari 2025. Sementara Araujo bisa main lagi itu sebelum tahun baru. Sementara kayak Fermin Lopez itu November harusnya udah bisa. Terus Gavi juga November udah bisa. Bahkan Ansu Fati itu dikabarkan September ya, during September berjalan. Dia harusnya udah sembuh karena di antara Gavi, di antara Ansu Fati, mereka sudah melakukan latihan ya. Mereka udah bergabung bersama sesi latihan Barcelona dan langsung dipantau oleh Hansi Flick. Dan Hansi Flick nih kayaknya nih suka gitu sama Ansu Fati gitu. Mudah-mudahan aja dia bisa mengendalikan, mengoptimalkan bakat yang dimiliki Ansu Fati ya. Jadi kalau Ansu Fati balik ke perform yang sangat bagus, dan di video-video gua di YouTube sebelumnya pasti nih lu ya para karbol mania ngelihat gua ngerosting Ansu Fati ya, nanti akan ada perubahan kalau misalkan Ansu Fati bagus. Karena gua pun bahkan sempat debat sama Coach Justin, dia mengatakan bahwa Ansu Fati ini bakal bagus, pemain yang bagus. Gua bilang Ansu Fati udah mati coach, gua bilang. Dan coach, karena apa? Karena coaching emang nonton gitu di Barca Atletik gimana, di La Masia Ansu Fati gimana. Kalau gua nonton Ansu Fati memang belum bagus saat itu di Barcelona. Ya baru mau menanjak, baru mau up. Tapi gue nonton juga gimana dia di Spanyol, usia muda dan di level senior juga dengan gampang dan mudahnya melewati dua pemain dan menciptakan gol. Tapi setelah cedera memang Ansu Fati ini gue bisa bilang udah hancur, karirnya hancur. Bukan karir hancur sih, permainannya hancur. Dan kalau ada di tim itu sangat merugikan tim gitu kan. Makanya dia di Brighton juga nggak memiliki dampak yang bagus banget buat Brighton. Di situ gue menganggap bahwa ya udah, ketika gue ketemu Koci, gue bilang gimana Ansu Fati gitu kan. Dia juga cuman senyum-senyum aja. Jadi mungkin Koci udah mengamini kalau Ansu Fati sekarang tampil nggak bisa on perform atau mainnya jelek gitu. Tapi jujur kalian guys,
Ya, kalian yang mungkin ngefans Barca di era Ansu Fati, era Mingueza gitu. Lu kan awal-awal Ansu kan kayak mau disandingkan sama Vini gitu kan, tapi kelewat jauh. Dan jujur untuk kali ini, apalagi di tangan Hansi Flick, gua masih menantikan Ansu Fati, bro. Ya, karena sepede itu Barcelona tidak membeli sayap kiri ya, yang dimana itu ada Ferran Torres. Ferran Torres main di kanan juga bisa, kalau di Spanyol main sebagai nomor 9 juga bisa. Tapi dengan tidak menghadirkan Nico Williams, dengan tidak menghadirkan Leo, bullshit lah ya, maksudnya kejauhan gitu, ada ya sayap-sayap kiri lainnya, berarti dia segitu percayanya sama Ansu Fati. Karena ketika Barcelona udah percaya lagi sama Ansu Fati dan itu instruksi dari Hansi Flick, gua sangat menantikan dan sangat excited Ansu Fati balik lagi ke Barcelona. Kalau menurut lu gimana guys? Silakan di komen ya. Ansu Fati, ya lu mungkin yang baru ngefans Barcelona sekarang, boleh dikulik dulu Ansu Fati gimana jenjang karirnya. Lu yang ngefans Barcelona di era Ansu Fati, di saat itu memang Barcelona sangat tidak stabil, ada Mingueza, Riqui Puig, Nico Fernandes. Siapa sih yang di tengah itu, gue lupa namanya, yang ke Valencia terus cabut lagi. Terus ada siapa lagi ya, eranya Ansu Fati ya, Abde yang main di Real Betis sekarang. Tapi atau lu yang justru ngefans Barcelona sebelum Ansu Fati gitu kan, lu ngelihat sayap-sayap kiri Barcelona siapa aja? Di situ ada Neymar, Alexis Sanchez, di situ ada Pedro kadang main di kiri, David Villa main di kiri, terus Ansu Fati nomor 10 dan sekarang masih nomor 10. Ya, gimana perasaan kalian melihat atau ingin melihat kembali comebacknya Ansu Fati setelah cedera? Gue excited, tapi gue nggak mau berekspektasi tinggi karena Ansu Fati gajinya nggak terlalu besar sebesar Frenkie de Jong. Karena Frenkie de Jong sejauh ini juga belum mau melakukan operasi karena dia takut kalau operasi lebih lama. Padahal dokter-dokter Barcelona udah mengatakan bahwa kalau Frenkie de Jong dioperasi justru malah bisa lebih cepat. Ya, alhasil Frenkie de Jong belum tersedia ketika Barcelona 15 September dan 17 sampai 18 September berhadapan dengan Girona dan berhadapan dengan Monaco. Kita belum bisa melihat Frenkie de Jong, tapi mudah-mudahan kita bisa melihat Gavi di sana. Gue kangen sih jujur sama Gavi. Ntar kita bahas Gavi. Nah, setelah itu bahkan lawan Villarreal pun belum tersedia nih kayaknya Frenkie de Jong ya. Jadi ya maling menurut gue. Ada yang komen tuh, jangan bahas si Frenkie de Jong maling. Ya lu nonton YouTube gue sebelumnya, yang maksud gue maling Frenkie de Jong tuh apa gitu. Nah oke. Sekarang kita beralih ke Gavi. Selain Ansu Fati yang bikin penasaran, yang bikin gue nanti-nanti ini, yang sangat gue tunggu-tunggu, itu adalah Gavi. Kenapa? Karena lagi-lagi memang Xavi Hernandez yang mengorbitkan seorang Gavi gitu, tapi dia belum bisa memaksimalkan seorang Gavi. Dan yang gue seneng dari Gavi ini, kenapa gue excited nunggu Gavi ya, di tangan Hansi Flick. Hansi Flick ini fisik banget, muscle banget, fisik banget. Kalau bisa benturan lah ya kan, transisi yang diutamakan. Kalau lu nyerang lu ikut naik, kalau lu bertahan lu ikut turun. Nah sementara Gavi di saat itu di Barcelona tuh bingung, bagaimana nih Xavi maunya gue apa? Kadang di overloadin di depan doang ya, jadi cuma nunggu second ballnya nggak dapat. Tapi giliran keserang Gavi belum ada di kotak penalti final third dari Barcelona sendiri. Karena apa? Karena Gavinya kejauhan. Tapi gue yakin ya, ini Gavi bisa dioptimalkan dengan baik oleh Hansi Flick. Kenapa? Karena Hansi Flick juga butuh sosok yang warrior ya, Spartan gitu, naik turun hajar berjibaku. Gavi lah orangnya, gue bilang ya. Lu lihat Gavi benturan dia seneng, duel dia seneng ya, nakal mesti dikurangin, tapi memang harus dipelihara juga nakal-nakalnya dikit, di momen-momen tertentu harus dikeluarin gitu. Dan cederanya Gavi juga bukan karena benturan, bukan karena adu kaki, tapi dia karena salah jatuh. Itu gue inget banget di Spanyol waktu itu masih langsung pada nangis. Jadi orang kayak Gavi ini sangat kepake menurut gue nanti oleh Hansi Flick. Bahkan dia bisa starting line up terus gitu. Nah masalahnya gimana? Dia setelah ACL kan biasanya permainan menurun. Ya menurun cuma ya gue ngelihat Gavi nggak cedera pun dia semangat bermain, semangat bertarung. Dia main buat diri sendiri, dia bermain untuk
tim itu ada kental banget di Gavi gitu. Jadi gue sangat menantikan Gavi di era Hansi Flick. Itu Gavi dan beberapa pemain cedera. Sementara Araujo ini ketika comebacknya Araujo nanti, si Inigo Martinez nih terancam ya, karena salary cap, gue lupa ya, Araujo udah daftarin gak ya? Araujo udah daftarin gak sih? Gue lupa, kayaknya Araujo tuh daftarin nggak tahu deh. Gue lupa guys, gimana itu Araujo tuh guys. Tapi ada kabar karena si Liga Arab ini, salah satu tim Liga Arab tuh tertarik dengan ingin mendatangkan Inigo Martinez. Cuma yang disayangkan, Inigo Martinez juga lagi tampil bagus, dia main stabil, dia bisa menakodai lini belakang, dia main bagus bareng Kubarsi pasti masih, dua-duanya nih sebenarnya tipenya sama, cuma Kubarsi lebih muda, fisiknya lebih memadai. Cuma Inigo Martinez walaupun dia pendek, secara postur back bola atas menang mulu. Jadi gue masih pengen sebenarnya ya si Inigo Martinez. Gue nggak mau ada plot twist aneh. Inigo Martinez di tiba-tiba keluar dari Barcelona gitu, yang terjadi di Barcelona. Sementara kalau masih dari sisi pemain Barcelona, ini ada Rafinha yang ditawar ini 100 juta sama Liga Arab gitu. Cuma Rafinha lagi-lagi masih mementingkan, masih ingin berkarir di dunia sepak bola, masih dengan pride bahwa gue Brazil ya, kalau bisa gue Brazil sampai 30 tahun ke atas gue sukses gitu. Karena ya ada beberapa pemain Brazil yang belum sampai 30 udah nggak ada gitu, bermainnya hilang, ada entah salah gaul atau apa gitu. Cuma gue masih berharap Rafinha juga stay di Barcelona karena dia lagi nemu peak perform di Barcelona. Itu dia ya. Jadi respect buat Rafa, semoga stay di Barcelona gitu kan. Nah, sekarang kita ke info-info menarik seputar sepak bola. Di antaranya masih Barcelona ya. Hansi Flick menjadi coach of the month. Ini di bulan Agustus dia salah satu pelatih, mungkin dia adalah pelatih Jerman yang pertama kali di La Liga mendapatkan pelatih of the month di bulan Agustus. Jadi ada penghargaan setiap bulan, player of the month, ada coach of the month. Itu sekarang kepilih si Hansi Flick. Ya itu sangatlah pantas karena dia bisa membongkar parkir, dia bisa membantai, dia bisa bertahan juga. Jadi perfecto untuk bulan Agustusnya, sangat layak untuk Mr. Hansi. Oke, sekarang kita ke Lamine Yamal yang diomongin sama Ronaldo. Omonginnya tapi bukan omongan negatif, tapi omongan yang positif. Cristiano Ronaldo di akun YouTube-nya itu mengatakan bahwa ada beberapa pemain yang akan mendapatkan Ballon d'Or. Di antaranya ada Mbappe akan mendapatkan Ballon d'Or di next year mungkin. Vini, ada Bellingham, bahkan Haaland, kata si Ferdinand, dan Ronaldo menyebut Lamine Yamal. Nah, Lamine Yamal emang harus diperhitungkan guys. Dia udah bukan golden boy menurut gua. Skillnya udah bukan di golden boy itu kan Ballon d'Or anak muda gitu. Dia udah nggak di situ. Dia mau bersaing sama siapa? Bisa dia. Lu bersaing sama Mbappe di Euro, bisa. Dia golin lawan Prancis, acak-acak tuh Prancis. Mbappe nggak bisa ngapa-ngapain sama Spanyol. Melawan siapa gitu kan? Inggris ada Xhaka kanannya gitu kan, nggak kelihatan pas lawan siapa? Kelihatan, cuma pemain muda terbaik datang buat si Lamine Yamal gitu. Bahkan kalau si Rodri nggak jadi pemain terbaik, ya di bawah Rodri tuh si Lamine Yamal pasti. Ya, siapa wing terbaik yang lagi menonjol banget? Memang Lamine Yamal orangnya. Ya di 2024 ini ya dia sudah mendapatkan most assist. Dia di atas Kevin De Bruyne. Ya di nomor bawah-bawahnya itu ada Mbappe. Jadi dia sudah mencetak 21 assist sepanjang 2024 di all competition. Ya di bawahnya ada Kevin De Bruyne yang sering mendapatkan atau mencetak assist terbanyak. Jadi memang sangatlah layak ya. Bahkan dia kan juga berada di 30 nominasi Ballon d'Or. Jadi nggak dapat sekarang ya nggak apa-apa gitu. Cuma gue yakin nih orang suatu saat ya, bahkan next years juga kalau Barcelona atau nanti Spanyol bagus, dia mencatat rekor atau
tampil impresif, bisa lah Lamine Yamal nih kelas-kelasnya. Lu kalau nonton Lamine Yamal jangan cuma di Barcelona doang sekarang. Lu nonton di Spanyol youth pas usia-usia muda. Lamine Yamal spektakuler semua golnya, bro. Ya, gol luar kotak penalti, asisnya gila. Ini orang sekeren ya gitu. Gimana kalau dia punya tengah kayak dulu Xavi Iniesta gitu. Mudah-mudahan nih Pedri, Gavi, Fermin, Olmo se-Xavi Iniesta. Ya susah sih kalau se-Xavi Iniesta. Cuma nih dia bisa jadi next Messi gitu. Nggak usah nomor 10 dulu, biarin kasih Ansu Fati. Tapi dengan tekanan media yang luar biasa, dengan pressure lawan luar biasa, tapi Lamine Yamal tetap tenang. Dia selayaknya Gen Z juga masih ngonten-ngonten di akun Instagramnya, tapi dia nggak lupa juga belajar. Dia belum meninggalkan pekerjaannya. Sentuhannya magic. Jadi Lamine Yamal nih, gua support sih kalau Yamal di tahun depan atau tahun-tahun berikutnya dapat Ballon d'Or ya. Walaupun tahun ini tahun yang bagus banget buat dia di Euro ya, dia dapat penganugerahan sepak bola termuda terbaik. Terus juga ada rekor ngegolin termuda Lamine Yamal gitu. Terus banyak lah, untuk 17 tahun gak masuk akal sih menurut gue nih Lamine Yamal. Nah, sekarang kita bahas Brazil. Ini Brazil lagi kehilangan Brazil nih, kayak bahkan lebih nampol Brazil era yang sebelum dibantai 7-1 sama Jerman tuh lebih masuk akal itu. Sekarang kayak nggak ada taringnya. Kemarin lawan Paraguay 0-0 ya, di tengah ada Bobby Charlton Endrick ya, ada Vini Rodrigo 0-0 lawan Paraguay. Kayak gue pengen gitu, kangen era Brazil waktu main PS pakai Brazil gitu ya. Ini ada gak anak 90-an, gue kangen nonton Brazil juga Bonito, gue nonton skill Brazil. Sekarang skill ada, cuma end produknya nggak ada. Lu nggak menang ini itu, lu nggak juara ini itu gitu. Jadi Brazil telah kehilangan Brazil menurut gua. Tidak lagi menyeramkan seseram Brazil yang penuh mega bintang. Jadi bahkan bukan cuma gua, jangan-jangan yang nggak Brazil nggak ada taring gitu. Negara-negara lain ketemu Brazil sekarang kayak biasa aja gitu. Ya udah, Brazil ada Vini, cuma Vini di Brazil nggak terlalu impresif gitu. Vini nggak kayak Vini di Madrid. Belum bisa dia menggendong Brazil gitu. Dan ya gue pengen, sekali lagi belum nemu ya, gue sekarang selain Vini Rodrigo, Endrick belum terlalu kelihatan di Brazil. Siapa lagi yang bikin Brazil terlihat menyeramkan di kancah dunia? Ini jauh banget dari Piala Dunia, ini jauh banget Brazil. Dan Argentina baru saja kalah dengan Kolombia dengan skor 2-1. Ini bermain tanpa Messi dan Angel Di Maria. Ternyata memang nyawanya di mereka berdua. Ya tidak bisa digebukin Emi Martinez habis-habisan. Ya akhirnya terciptalah gol melalui titik penalti oleh James Rodriguez. Dan gue nggak tahu nih ya, Garnacho nggak dimainin. Dan ya rohnya memang benar-benar hilang. Aduh bro, capek juga bro, 20 menit ngomongin diri. Nah guys, gitu aja yang bisa gue sampaikan ya. Itu berarti tadi tentang manajemen. Oh iya, tentang manajemen Gelora Bung Karno ini perlu diperhatikan lagi. Karena lu bukan udah level AFF, lu udah bukan level Asia. Tapi kemarin walaupun itu AFC, tapi kan itu kualifikasi Piala Dunia. Lu lagi jadi sorotan dunia. Jangan sampai berita-berita mencoreng keberlangsungan euforia yang lagi bagus ini di mata dunia gitu. Indonesia lagi naik, imbang-imbang gitu. Peringkat FIFA juga nanti dapat poin. Kita bisa imbang dan belum kalah di kualifikasi ya, di lawan Saudi Arabia, lawan Australia. Tapi janganlah kita bikin onar gitu, kayak yang nggak punya tiket diterobos gitu. Gue tahu lu mau dukung Indonesia, gue tahu gitu. Dengan lu doain di rumah, nonton TV, ya kalau nggak kebagian tiket mungkin di luar ada nobar, lu bisa nonton di situ. Timnas juga udah ngerasa kedukung kok, lu doain gitu kan. Lu menerobos, pertama lu melanggar. Kalau lu menerobos ke GBK tanpa tiket, ada security-nya bahkan kan 2 nih, pengecekan tiket, checkpointnya ada 2, itu bisa diterobos. Berarti lu udah ada niat yang kurang baik. Oke, niat lu mendukung Indonesia, tapi ngedukung lu dengan cara yang kurang baik menurut gua, sangat tidak baik.
menerobos, sehingga ketika lu nonton, ketika lu masuk, ada orang-orang yang udah beli tiket dari jauh-jauh hari, ada orang-orang yang udah mendapatkan tiket karena cepat banget sold out-nya dan ini momen langka, malah dia justru nggak dapat tempat duduk. Jadi tolonglah ya yang kayak gini-gini dikurangin, kalau nggak bisa ditiadain. Ya baik dari yang mungkin ada yang nonton ini juga mungkin udah harus sadar diri bahwa dukung timnas, kita semua juga pengen dukung timnas gitu. Tapi kalau lu emang udah nggak kebagian tiket, lu bisa nobar di sekitar Gelora Bung Karno, lu bisa nonton di rumah sambil mendoakan gitu. Itu energinya juga nyampe kok ke pemain-pemain gitu. Jangan malah lu mau mendukung bagus tapi dengan cara merugikan. Pertama, lu menerobos, ya itu melanggar hukum harusnya ya, tanpa tiket. Dan lu merugikan orang-orang, teman-teman kita yang lainnya yang sudah mendapatkan tiket. Jadi gitu, ini jangan dirusak euforia timnas lagi bagus, anginnya lagi bagus banget lawan Bahrain. Gue pede menang bulan depan ya. Dan yaudah gitu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih yang udah komen-komen ya. Gimana menurut kalian Barcelona tahun ini ya, sampai awal Januari sudah kembali full squad. Berarti ada Ansu Fati, ada Frenkie de Jong, ada Fermin Lopez, Gavi, Chris Araujo. Ya, bagaimana Barcelona yang kembali diperkuat oleh pemain-pemain yang sudah pulih mengalami cedera. Dan kabarnya Marc Bernal kemarin baru saja operasi, dia akan sembuh selama 12 bulan. Berarti memang setahun, tapi kalau bisa lebih cepat, mudah-mudahan lebih cepat. Tapi dokter mengatakan 12 bulan. Ya, gimana Barcelona yang kembali kedatangan pemain-pemain yang habis cedera? Dan gimana Barcelona akan menjalani La Liga dan liga-liga Eropa musim ini? Silahkan di komen. Terima kasih yang udah nonton, like, komen, dan subscribe. Semoga semua dalam keadaan sehat. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja dapatkan pekerjaan dengan segera mungkin, yang sudah kerja diberikan kesuksesan yang berlebih. Amin. Sampai ketemu lagi. Vamos.